Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdul Malik. Yang membuat saya ingin jadi seorang guru karena amanah dari almarhum bapak saya. Karena bapak saya juga selain jadi kepala sekolah berawal jadi guru dan menghendaki saya meneruskan. Kalau kita bangun rutinitasnya jam 4 kita bangun. Rutinitas jam 4 pagi kita sudah bangun. Kita menunggu adzan subuh dulu. Sekarang adzan subuh itu kan jam 4.15 menit. Maka saya tunaikan ibadah dulu ya sesuai dengan perintah Allah, kita melakukan sholat subuh. Setelah sholat subuh baru kita berangkat ke pasar untuk memberi kue-kue yang akan disiapkan untuk berjualan di kantin. Dan alhamdulillah, tapi sebelumnya sorenya saya udah pesen. Jadi kita ke pasar itu tinggal ngambil, tinggal bayar, dan ada barang-barang yang sifatnya dibeli dadak pada itu. Sehingga kita hanya membutuhkan di pasar, dari rumah ke pasar itu kurang lebih 25 menit. Kalau untuk ketertarikan membuat kantin, saya memiliki jiwa kewirausahaan juga. Awal pertama saya melakukan usaha, tentunya harus ada satu kesepakatan terlebih dahulu dengan istri. Karena bagaimanapun juga kita membuat kantin itu, pertama kita harus menyiapkan modal. Jadi modal itu kira-kira diketahui sama-sama antara suami dan istri. Nah, tantangannya banyak. Yang namanya tantangan itu bukan hanya kelihatan dari lahir, dari batin juga ada. Tantangannya juga di saat kita membutuhkan tenaga kerja untuk menunggu warung. Kalau saya lebih cenderung kepada ceramah dan analisa logika. Dari tahun 2000 sampai sekarang saya menyampaikannya terus dengan penjelasan dan mainkan logika analisis yang melihat kenyataan-kenyataan yang ada dalam kehidupan, kejadian-kejadian yang ada yang kita korelasikan, kita hubungkan dengan materi-materi itu sehingga anak mampu atau cepat mencerna, mengkaji dari sebuah contoh dan materi, dan akhirnya anak menjadi satu kewaspadaan apa yang sudah saya sampaikan, dan saya berikan contoh dari satu kenyataan-kenyataan hidup yang kurang baik atau berperilaku yang menyimpang ataupun berperilaku yang negatif, sehingga anak-anak bisa mewujudkan perilaku sikap yang attitude, etika, etik, dan tata krama sopan santun yang baik. Alhamdulillah sejak tahun 2017 sebelum Covid sampai sekarang, dan lancar karena waktu Covid aja tahun 2001 kita berhenti 2 tahun. Setelah dikatakan Covid sudah tidak ada, kita buka lagi. Untuk produk jualan, saya punya prinsip yang pertama, menghindari titik jenuh dari konsumen, yaitu siswa-siswi SMK Teladan Kersmaya dan Bapak Ibu guru. Maka saya sekarang lagi membuat strategi makanan-makanan yang diputer-puter. Artinya jangan itu-itu saja, tetapi ada makanan yang khusus yang sampai sekarang tetap ada, tapi terkadang juga tidak ada, tapi terkadang juga diganti yang baru. Terkadang juga ditambah dengan makanan yang baru sehingga mereka tidak merasakan bosan gitu. Hambatan pasti ada karena bagaimanapun juga pikiran saya terbagi menjadi 2. Konsen kepada saya tanggung jawab sebagai pendidik pengajar. Apalagi ditambah lagi kalau saya dikasih tugas DL, pasti akan pecah menjadi pemikiran 3 pemikiran. Yang menjalankan tugas kewajiban sebagai guru dan juga sebagai pemilik kantin, dan juga tugas yang dari Ibu Nisa untuk melakukan lobby, MOU, kerjasama dengan dudi-dudi yang lain.
Produk ada yang habis, ada yang tersisa. Jadi saya bikin strategi sama penjual produk untuk yang saya bawa untuk baca jualan di kantin saya. Yaitu yang pertama bikin kesepakatan. Produk ini kuatnya berapa hari. Nah kalau 2 hari, maka saya akan batasi 2 hari itu dan kedua kesepakatannya bisa dikembalikan. Sekali lagi saya mengucap syukur alhamdulillah, pendapatan perolehan atau bahasa Jawanya sih laba atau bati bisa untuk menutupi kebutuhan 1 bulan dan bisa memberikan satu dampak positif untuk contoh siswa-siswi SMK Teladan Kersmaya untuk mau berwira swasta, berwirausaha, mau mandiri, dan kita hidup jangan seperti benalu. Kalau kita seperti benalu itu kadang-kala posisi kita rusak karena tidak produktif. Maka kita memiliki saran kepada siswa-siswi, yuk kita semangat, yuk kita berkarya, yuk kita mandiri, yuk kita berwirausaha. Yang penting kita halal melakukan satu kegiatan tersebut.